Halo, Assalamualaikum. Saya Himatul Aliatus Salamah dari Psikologi 5D akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak disleksia. Masih semangat menyimak kan? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada setiap anak agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dan bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam pendidikan. Baik anak disleksia atau anak berkebutuhan khusus lainnya, pada dasarnya dapat bersekolah di sekolahan umum. Namun dengan catatan bahwa orang tua harus lebih peka terhadap kebutuhan khusus anak disleksia. Meskipun anak disleksia tidak dapat disembuhkan, tetapi ada berbagai pendekatan yang dapat membuat si anak memaksimalkan potensinya, dan bukan hal tidak mungkin untuk bisa sukses seperti anak normal lainnya. Nah, teman-teman pasti tidak asing kan dengan public figure ini? Benar sekali. Dia adalah Deddy Corbuzier beserta anaknya yang kebetulan mereka berdua ini sama-sama mengidap disleksia. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa sukses dengan cara mereka sendiri melawan kekurangan mereka. Kita coba simak cuplikan berikut yuk. Supportnya ini adalah SK2 atau TK atau SD ya? TK atau SD yang kamu nggak mau sekolah lagi? SD 1 ya? Oh, sempat nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah karena dua-duanya. dia agak terbelakang pelajarannya karena dia nggak bisa nulis dan baca. Karena ada disleksia, jadi semua kata, huruf itu harus dirubah jadi gambar. Oke. Jadi misalnya kalau Sampai sekarang? misalnya Oh, no. kita bilang misalnya bahasa Inggris ya, in English like look Lihat. melihat, Ya. dia nggak bisa nulis look. Tapi Nah, cara ngajarin sayanya nggak gitu. Coba terangin Aska. jadinya look is a chair. L jadi L jadi chair, kursi. jadi L, kursi. chair, ya. O, dua O-nya jadi mata. Mata, oke. Dan K itu Kalina, Mama Aska. Kalina. Jadinya aku lihat Mama Aska. Aku lihat mama look. Itu setiap kata. Berarti banyak sekali. Setiap kata kita nggak boleh putus asa. Sampai akhirnya kata itu semuanya masuk kotak, baru dia bisa baca. Itu jadi dia mesti telaten banget. Mesti telaten. Tapi banyak orang tua yang putus asa nganggap anaknya bodoh nggak pinter. Tapi dia nggak tahu bahwa ini sebenarnya dislektik. Oh gitu. Tipsnya mas. Dari cuplikan video tadi, kita jadi tahu bahwa peran orang tua sangatlah penting. Untuk itu, butuh adanya pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan anak disleksia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan juga mengingat terutama huruf dan angka. Orang tua dari anak disleksia bisa mencari bantuan dengan terapis profesional. Selain itu, anak disleksia juga harus tetap diberikan pendampingan dalam belajar dengan cara terus memberikan motivasi, memberikan contoh bahwa di luar sana loh dek, itu masih ada banyak yang kayak kamu. Kamu harus bisa semangat, ada kita menemani kamu gitu. Orang tua juga dapat membangkitkan gairah belajar anak dengan hal-hal yang disukai oleh anak. Kalau cara Deddy Corbuzier tadi, dia mengeja kata per kata dengan sesuatu yang bisa dipahami si Aska tadi kan, seperti sesuatu yang menjadi kesukaannya.
Ada 3 model strategi pembelajaran bagi anak disleksia. Di antaranya adalah metode multisensori, metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Metode multisensori adalah metode yang mendayagunakan kemampuan-kemampuan penglihatan anak atau visual, kemampuan pendengaran atau auditori, dan kesadaran pada gerak dan juga perabaan pada anak atau kinestetik. Kemudian yang kedua, metode fonik atau bunyi. Metode ini memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Dan yang terakhir, metode linguistik. Metode yang mengajarkan anak disleksia mengenal kata secara utuh. Metode ini menekankan pada kata-kata yang bermiripan. Penekanan inilah yang diharapkan bisa membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan juga bunyinya. Pada dasarnya, apapun metode yang dipilih untuk anak berkebutuhan khusus tersebut, orang tualah yang menentukan, karena semua itu terkait dengan kemampuan mereka dalam menggali informasi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari aku. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.